Itu dia kok kayaknya nyamperin aku kesini deh. Mau apa dia? Aku begitu gugup karena dia menghampiriku tanpa busana, hanya memakai boxer yang melekat di tubuh bagian bawahnya. Apa itu ketat sekali? Aku memerhatikan celana boxernya yang terlihat penuh. Aida, pekikku dalam hati, kenapa pikiranku jadi menuju ke sana terus sih? Pipiku rasanya memanas, apalagi saat dia sudah berdiri di hadapanku. Sedang apa kamu? Kenapa melihatiku seperti itu? Kamu pasti tergoda kan dengan tubuh seksoiku ini? Dia tertawa renyah, sambil memamerkan otot-otot perutnya yang terlihat liat dan memintaku sentuh. Aku menghela napas dalam-dalam, guna menetralkan gemuruh di dalam dada. Antara jengah mendengar kenarsisan luar biasa dari suamiku ini, dan juga menahan diri untuk tidak menyentuh perut dan dadanya. Dia suamiku kan? Halal dong aku sentuh. Entah siapa tapi rasanya selalu saja ada yang berbisik seperti itu padaku. Mungkin, bagian dari otak mesumku hehe. Liurmu menetes. Dia tertawa lagi. Aku terperangah, dan langsung menyentuh sudut bibirku dan area sekitar mulutku. Tidak ada liur, dia rupanya menggodaku. Tidak ada liur. Dasar, kamu juga terlalu percaya diri dan narsis tuan. Ketusku. Sengaja kudorong dadanya dengan telapak tangan, padahal aku hanya modus hehe. Aku sebenarnya penasaran ingin menyentuh tubuh basahnya yang mengilat itu. Hei dasar cewek mesum, dia cemberut. Kenapa dia sangat menggemaskan begini ya, padahal terkadang dia sangat dingin, tapi saat ini sepertinya dia sedang berada dalam mode menggemaskan. Si siapa yang mesum? Itu kamu kali yang mesum. Ketusku kesal. Mesum pada istri sendiri tidak ada salahnya kan? Jawab Azam santai diiringi tawanya. Aku semakin kesal saja. Segera kubalikkan tubuhku hendak kembali ke dalam kamar. Aku tak mau berlama-lama berduaan dengannya yang sedang ada dalam mode menggemaskan. Bisa tergoda aku nantinya, itu kan sungguh gawat sekali. Hei, mau kemana kamu? Tidak kuduga, dia memelukku dari belakang dan mengecupi leher belakangku. Aku merinding geli, apalagi dia sedang telanjang dada, basah pula badannya. Seketika darahku berdesir semakin kuat. Aku membayangkan yang iya lagi, dasar. Aku berteriak dan dia hanya tertawa saja. Azam membopongku ala bridal style secara tiba-tiba. Otomatis aku melingkarkan tanganku di lehernya, pipiku rasanya memanas. Dia malah menatapku dengan bibir tersenyum menyeringai, apa yang sedang dia rencanakan. Kenapa senyumnya itu terkesan licik dan seperti sedang merencanakan sesuatu yang licik? Mau melakukan hal iya padaku misalnya. Kamu pasti sedang punya pikiran mesum kan? Lihat saja, pipimu sampai memerah begitu, terus bibirmu itu senyumannya mesum dan ini apalagi matamu menatapku dengan jelalatan juga. Dia menatapku lekat, sambil mengoceh yang terus saja menyebutku mesum. Aku memasang muka masam, kesal padanya. Turunkan aku, ketusku. Tapi dia malah mencebikkan bibir mengejekku, lalu mulai mengayunkan kakinya. Mau kemana ini? Aku panik saat dia mulai berjalan. Mengajakmu bersenang-senang, mengedipkan matanya dan mengecup bibirku sekilas. Sungguh aku kecewa sekali, karena aku maunya dikecup dan disesap lama. Dasar Aida mesum. Aku tersenyum malu-malu, dan menyurupkan wajahku di dadanya. Tapi kenapa dia menggendongku ke arah kolam renang sih? Aku jadi deg-degan. Sampailah kami di tepi kolam renang. Biur, dia melemparku ke kolam renang. Aku sangat terkejut, apalagi aku tidak bisa berenang. Aku gelagapan dan mengap-mengap, karena tidak bisa berenang. Air dingin menyentuh kulitku, sangat dingin. Aku terjatuh ke air. Aku berusaha menahan napas, dan menggerakkan tangan serta kakiku, agar tidak tenggelam. Tapi, tentu saja gagal. Apalagi bercampur rasa panik, dasar Azam sialan. Apa dia sengaja ingin membunuhku ya? Rasanya panik, cemas dan takut. Aku hampir kehabisan napas, apalagi kolamnya begitu dalam ternyata. Mungkin menyesuaikan tinggi tubuh sang pemiliknya.
Aku pikir, aku akan tenggelam. Aku sudah ketakutan, namun pasrah saja. Grab, seseorang memeluk tubuhku, dan segera membawaku ke atas. Uhuk-uhuk, aku terbatuk-batuk saat sudah bisa menghirup oksigen lagi. Wah, aku menangis meraung-raung sambil memukuli dadanya yang mengilat itu. Kamu jahat, apa kamu ingin membunuhku? Raungku sambil terisak-isak. Aku sangat marah padanya. Dia masih memeluk pinggangku. Saat ini, kami masih berada di dalam air. Aku sudah bisa berdiri tegak, karena azam yang menyeimbangkan tubuhku ini. Tinggi air sampai menyentuh daguku. Dia mendekapku erat, ku dengar dia berbisik lembut dan seperti yang merasa bersalah. Ya memang sudah seharusnya begitu. Dia harus menyesal, karena hampir saja membuatku tenggelam. Aku tadi sudah tenggelam, meski belum sampai dasar. Maaf, aku tidak tahu kalau kamu bodoh dalam hal ini. Meminta maaf tapi seperti sedang mengatai saja. Apa maksudmu bodoh? Aku menatapnya sengit. Iya, karena kamu tidak bisa berenang. Bukankah saat SD juga sudah diajarkan berenang? Dia menjawab dengan nada bertanya, dan itu apa bibirnya seolah sedang mengejekku saja. Wah, kamu mengataiku terus. Aku benci kamu. Raungku lagi. Aku marah padanya. Hendak naik ke atas kolam, tapi ternyata sangat susah sekali. Aku sungguh malu pada suamiku yang menyebalkan ini. Mau kemana? Sudah di sini saja, aku akan mengajarimu berenang sekarang juga. Azam membawaku ke pelukannya lagi. Mendengar kata diajari berenang, aku semangat. Karena, aku tak mau mengalami hal sama, aku ingin bisa berenang, aku tidak mau tenggelam lagi. Bagaimana kamu mau kan belajar berenang? Tanyanya dengan senyuman licik menurutku. Aku mengangguk ragu, setelah melihat ekspresi wajah mesumnya itu. Kenapa kelihatannya ragu? Tanyanya. Dia mau apa? Aku panik dan terkejut, karena buah-buahanku sudah disentuh dengan gerakan sensual yang membuatku merasakan desiran hebat dan sensasi yang nikmat. Tidak ada, bisiknya. Tapi bibirnya sudah tidak bisa dikondisikan, dia mulai mengecupi leher dan bawah daguku. Aku tidak mungkin mendorongnya. Ini di dalam air, aku takut tenggelam lagi kalau berontak. Akhirnya, aku diam menikmati semua yang dia lakukan. Aku akan membiarkan saja sampai dia berhenti sendiri. Aku sudah tak tahan, bisiknya dengan suara parau dan tatapan yang menurutku aneh. Begitupun aku merasa kecewa saat sentuhan demi sentuhan yang dia lakukan padaku berhenti. Baik dengan tangan ataupun bibir seksualnya. Tak tahan apa, Tanyaku, sambil menahan agar tidak mengeluarkan suara keras saat dia menyentuh bagian paling sensitif milikku. Aku butuh ini dan ini. Dia menyentuh bibir, dada dan ituku. Aku memalingkan wajahku, malu dong. Kok pakai ngomong gitu segala? Kalau mau ya langsung aja, gak usah banyak ngomong. Aku sebenarnya mau juga, tapi rasanya sangat malu kalau harus mengatakannya. Tiba-tiba saja, dia mengangkat tubuhku dan menaikkanku keluar dari kolam. Lalu, dia juga ikutan keluar dari kolam. Ayo, katanya, sambil menautkan jemariku dengan jemarinya yang besar-besar itu. Aku kewalahan saat dia melangkahkan kaki dengan cepat. Bagaimana tidak kewalahan coba, dia kan tinggi besar, pastilah langkah kakinya lebar-lebar. Karena, kakinya panjang, sedangkan aku kan pendek. Tidak pendek juga kali, ya lumayanlah tinggiku. Tapi, jika dibanding dengan dia, tentu saja aku kayak yang pendek banget. Kaki pendekku terseok-seok mengikuti langkah panjangnya. Aku melihat jejak kaki kami di lantai. Ya, basah semua lantainya. Pekiku refleks, aku membayangkan akan sangat melelahkan membersihkan tempat seluas ini. Aku menangis dan hati, karena sudah merasakan lelahnya beres-beres tempat ini. Padahal, mengerjakannya saja belum. Ya, ini akan jadi tugasmu nanti pagi sebelum berangkat kuliah, ujarnya serius. Apa? Aku mendengus sebal,
lalu berusaha melepas tautan tangannya. Tapi, dia ngeyel tidak mau melepaskan tangannya dari tanganku. Aku sebal, dan pasrah saja akhirnya. Sampailah kami di depan kamar. Azam langsung saja menarikku masuk ke dalam. "Ayo mandi air hangat dulu." Mendorongku masuk ke kamar mandi. Mandi. Susah payahku telan salivaku. Ah, dasar mesum. Aku membalikkan wajahku, karena malu. Kenapa malu? Karena dia malah melepaskan satu-satunya kain yang menempel di tubuh bagian bawahnya itu. Membuatku tanpa sengaja bisa melihat miliknya itu. Haha, tidak usah munafik begitu, aku tahu kamu suka kan. Memelukku dari belakang. Mundur. Jangan dekat-dekat, rasanya malu sekali. Dia malah melucuti pakaianku. Aku memarahinya, kan malu. Toh aku juga bisa sendiri. Menolakku lagi. Ketusnya dengan mata menyiratkan rasa kesal. Aku, izinkan aku menyentuhmu." Dia mulai memelukku dan mengecup bibirku saat mulutku terbuka hendak menjawabnya. Aku mulai merespons dan membiarkan semua yang dia mau. Dia menuntunku masuk batuk, malunya. Aku sudah polos, begitupun dia. Dia duduk di belakangku, menyabuni punggungku dan semua bagian tubuhku, lebih tepatnya, dia meraba-raba sih. Setelah lama di kamar mandi, melewati acara mandi bersama yang terasa panas, dia membopongku ke atas tempat tidur, melepaskan jubah mandiku dan melemparnya ke lantai. Lalu melepaskan jubah mandinya dan melemparnya juga asal. Dia mulai menjelajahi tubuhku. Aku hanya menikmati malam, menjelang subuh ini dengan sukarela. Meski ternyata, rasanya sakit sekali di awal. Dia sampai mencoba berulang-ulang namun masih saja gagal. Susah sekali segelmu ku tembus, bisiknya dengan wajah kusut. Aku jadi kasihan padanya, tapi aku tidak tahu cara membantunya. "Bantu aku dong," bisiknya di telingaku. Aku bingung dan juga malu. "Bagaimana caranya?" tanyaku bingung. Dia berbisik di telingaku. "Dasar kamu ya." Malu sekali mendengar kalimat vulgar yang dia katakan. Akhirnya, Azam gagal menembus segelku saat ini. Hingga terdengar kumandang azan subuh. Kami memutuskan udahan dulu, untuk membersihkan diri dan melaksanakan ibadah subuh. Selesai sholat subuh, dia berbisik, "Ayo lanjutkan lagi, kali ini kamu bantuin aku ya," mengecupi leherku dengan mesra. Tentu saja pipiku ini rasanya panas, darahku semakin berdesir hebat. Dia kenapa mesum banget sih, aku sampai tak bisa bernapas rasanya. Tak dipungkiri hatiku ini rasanya bahagia sekali, dia memperlakukanku dengan lembut di atas ranjang. Aku jadi merasa sangat dicintai dan disayangi. Meski aku yakin itu semua tidaklah benar sebenarnya. Bukankah kaum pria mudah tergoda? Jika sudah tegang, dan ada yang halal di depan mata tentu saja akan diembatnya. Meski tanpa cinta sekalipun, aku tak menolaknya, apalagi dia itu ambekan. Aku tak mau merusak moodnya yang sedang sangat bagus hari ini. Kami kembali mencobanya, dan akhirnya, dia berhasil membuka segelku. Aduh, sakit, pekikku dalam hati. Aku mencengkeram bantal dan menggigit bibir bawahku untuk menahan rasa perih itu. Katanya enak bikin ketagihan, tapi ini rasanya sangat menyakitkan ternyata. Raungku dalam hati, "Maaf ya, nanti setelah terbiasa kamu nggak akan sakit lagi. Akan sebaliknya, kamu pasti ketagihan dan minta nambah." "Hehe," ujar Azam menyebalkan. "Kenapa harus bilang begitu, kan aku jadi malu banget." Akhirnya selesai acara buka segel. Kami membersihkan diri, dengan mandi junub bareng. Dia malah mau main lagi di kamar mandi, dasar mesum. Hari menunjukkan jam 9 pagi, aku tidak memasak karena lelah digempur terus-terusan. Azam sungguh perhatian, dia memesan makanan secara online. Kami makan bersama dalam hening. Seperti biasa, karena Azam memberi peraturan tidak boleh bicara saat makan. Baru saja habis makan, terdengar suara bel pintu berbunyi. Ting tong ting tong.
Dengan cepat kubuka pintu, sementara Azam membantuku membereskan bekas makan. Ah, suami idaman. Sudah tampan paripurna, Sultan, mau beres-beres pula hehe. Ceklek, pintu kubuka dengan lebar. Aku terkejut melihat siapa yang kini sedang berdiri di depan pintu. Dua orang wanita, yang membuat hatiku berdenyut-denyut. Antara rasa takut dan rasa cemas bercampur menjadi satu. Yang tua memasang wajah masam seperti buah asam yang belum matang dari pohonnya. Sedangkan, yang muda mengintimidasiku dengan seringai licik dari bibir seksoinya. Ah, kenapa tamunya harus mereka sih? Ceritku dalam hati. Apa boleh aku request pada Tuhan, ganti saja tamunya, jangan mereka. Paman dan bibiku misalnya, atau Esya dan Kayla sepupuku saja. Kuhembuskan napas sepelan mungkin. Kenapa diam saja? Tidak suka kami datang kemari. Ketus wanita tua yang tidak lain adalah every day, late at night, not okay. All I want, and I